Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu dengan kami lagi ya, tim Prabu. Malam ini saya ada di Masjid Kuba. Biasa kita mau zikir-zikir ya, mencari hal baik lah. Artinya mungkin setidaknya kita juga bermunajat toh, meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Ya. Nakal boleh, tapi jangan lupa agama. Saya bersama dari ekspedisi ya, Zikir Kuba ya, di Masjid Kuba. Kebetulan malam ini sepi ya, jadi kita ya tidak terganggu lah teman-teman ya. Artinya kita fokus gitu. Jadi teman-teman, kenapa kami jarang upload? Karena banyak kesibukan di luar ya. Terakhir yang di Benteng Surabaya. Mungkin ada tempat-tempat lain lagi yang kami akan datangi ya, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang setia dari tim Prabu ya, berarti sebetulnya seperti itu. Mau live streaming tapi tidak bisa teman-teman karena jaringannya. Saya cerita sedikit tentang yang lagi viral. Lagi viral itu Ibu Ida Dayak ya. Saya lama di Kutai Kartanegara, ada 6 tahun. Terus saya lama juga di Melak, itu sekitar hampir 1 tahun lah di Melak ya. Penempatan kerja dulu di Melak ya. Bukan penempatan sih, cuma cari nasabah ya. Karena saya dulu dari Finance, Armada Finance, terus saya kerja di Auto 2000 juga Astra ya. Jadi saya sering ke Melak. Jadi mistiknya masih kental ya, adat budayanya itu masih kental di Melak sana. Di Kampung Dayak lah ya Melak itu. Di Danau Semayang juga saya pernah, terus di Kampung Dayak Pasir pernah. Teman-temannya banyak mistik-mistik yang terjadi di sana ya, yang orang tidak paham, kadang-kadang di luar dari nalar pikiran. Jadi kekentalan mistik atau adat istiadat orang Dayak itu luar biasa. Terus persatuan mereka juga sangat luar biasa teman-teman ya. Kadang kita tidak bisa pikir dengan logika ya, hal-hal yang terjadi di sana ya, di Kutai ya, tepatnya di Kalimantan Timur ya, Kutai Kartanegara itu teman-teman ya. Cuma saya lama di Melak juga hampir setahun di sana ya. Saya kenal kepala-kepala adat di sana ya. Karena setiap kita melakukan hal di sana kita harus izin kepada kepala suku di sana teman-teman ya. Jangan sampai melanggar adat di sana ya, bisa denda gitu. Terus kekentalan mistiknya juga banyak yang terjadi ya. Waktu ada pengalaman saya waktu saya berangkat dari Tenggarong ke Melak itu jam 6 sore teman-teman ya. Saya melakukan perjalanan sore malam ya. Itu kalau tidak salah yang pernah ke Tenggarong Melak itu perjalanan sampai 8 jam ya, melewati perkampungan atau hutan ya, sawit ya. Saya pernah itu perjalanan sekitar 4 jam, itu ada tanjakan ya, gerimis ya, tiba-tiba mobil yang saya kendarai itu mobil Strada Mitsubishi itu tiba-tiba mati tanpa ada apapun, langsung tiba-tiba mati. Saya kebetulan dengan teman saya namanya Hamzah ya. Hamzah itu kolektornya ya, untuk kita menagih di sana. Jadi 4 jam perjalanan itu tiba-tiba mobil mati. Turunlah kita, hujan gerimis, ngecek mesin ya, siapa tahu solarnya enggak naik ya, jadi kita pompa pakai tangan tetap dah hidup ya. Mungkin ada sesuatu yang kami langgar di perjalanan atau bicara pantangannya atau bicara sesuatu yang tak kabur. Jadi lama kami berhenti, kami cek tidak hidup-hidup ya. Kan kebetulan Hamzah ini kan orangnya kan suka mengajar anak-anak mengaji ya. Jadi saya suruh dia untuk melantunkan ayat suci Al-Quran ya. Tiba-tiba dia melantunkan ayat suci Al-Quran, itu ada suara teman-teman. Kita kebetulan posisi dalam mobil nih. Itu ada suara di depan kap mobil itu, suara perempuan ketawa. Jadi suara dengan gerimis ini teman-teman. Di saat teman saya melantunkan ayat, tiba-tiba ada suara cekikisan, suara ketawa ya.
perempuan. Jadi teman-teman, di antara hujan-hujan gerimis itu samar-samar itu ada sosok perempuan seperti kuntilanak ya. Itu duduk pas di depan kap mobil ya. Saya perhatikan itu teman-teman. Jadi pas saya melihat, saya tanya teman saya nih yang baca ayat ini, saya bilang, Jaza, coba lihat di depan mobil ini perempuan apa bukan. Jadi seketika dia melihat itu ke depan kap mobil, dia belum bisa melihat teman-teman. Jadi saya sampaikan sama Hamzah, tutup mata, itu baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, fokus, lihat. Jadi teman-teman, yang saya perintahkan kepada sahabat saya tadi dilakukan. Dia buka mata, teriak dia teman-teman. Teriaknya dia kaget karena memang di pas perwujudan dari sosok kuntilanak itu membelakangi kami, dan dia melihat, persis melihat, kaget dia. Jadi dia teriak, saya bilang jangan teriak ya, kalau kamu takut saya takut, gitu loh. Jadi saya sampaikan kepada dia, tolong lantunkan ayat Al-Quran, biar saya turun di mobil, saya coba untuk ke depan ya. Tapi jangan berhenti untuk melantunkan ayat. Jadi saya turun teman-teman. Turun ke kap mobil depan, memang betul itu sosok kuntilanak ya. Begitu. Mungkin kami melewati suatu tempat, ada bicara yang tidak takabur lah ya. Itu pas sudah mau pertengahan antara Tenggarong dengan Melak ya teman-temannya. Kebetulan itu lahan sawit semua ya. Masih jalannya itu kalau tidak salah belum diaspal itu hari. Jadi saya sampaikan sama teman saya, lantunkan terus saya ke depan, saya coba untuk menanyakan kepada sosok tadi ya. Tapi kan biasanya kan jin itu kan tidak berbicara kepada saya. Gitu. Jadi saya suruh dia pergi, ya apapun yang kami lakukan tadi di perjalanan, mungkin ada mengucapkan segala sesuatu yang kurang ajar ya. Jadi teman-teman, tiba-tiba itu sosok hilang ya. Saya suruh Hamzah untuk coba starter mobil, hidup teman-teman itu mobil, hidup kembali ya. Jadi saya sampaikan sama teman saya, jangan kamu takut ya, kalau kamu takut saya takut, cuma kan kita kan muslim ya, apabila kita mengalami sesuatu di jalan, jangan lupa kita berdoa kepada Allah, meminta perlindungan. Jadi teman saya ini takutnya hilang. Jadi kita melakukan perjalanan lagi teman-temannya. Nah, posisi saya lupa nama kampungnya itu. Pas posisi sekitar 2 jam perjalanan itu gardannya mobil bunyi. Cing, 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 cing. Saya sampaikan sama Jaza, itu gardan bunyi kayaknya, gardan. Iya dia bilang. Jadi kita berhenti untuk untuk mengecek, jangan sampai panas ya teman-teman. Jadi kami turun ngecek, tidak ada apa-apa teman-teman. Starter mobil jalan lagi tidak bunyi. Nanti pas sekitar 15 meter itu bunyi lagi. Jadi teman-teman, saya kagetnya itu di belakang kap mobil itu kan Strada Hilux itu, Strada Mitsubishi Strada itu kan kapnya kan di belakang kan pick up. Jadi pas kita turun dengan Hamzah itu teman-teman ya, ada sosok tinggi besar itu. Matanya itu ini matanya merah, terus dia punya kayak ini selendang merah, di sini baru ada bulu. Jadi di situ memang ada tempat angker pohon besar ya, pohon beringin ya, yang memang konon cerita dari masyarakat di situ banyak hal-hal mistik yang terjadi seperti itu teman-temannya. Mungkin kami tidak klakson, itu tahun 2012 teman-teman kalau tidak salah itu ya, waktu saya ke sana ke Kampung Melak itu, Kampung Dayak itu ya, seperti itu. Jadi saya suruh teman saya untuk melantunkan, tidak pergi juga tuh sosok teman-temannya. Jadi saya coba untuk untuk berinteraksi kepada sosok tersebut ya. Cuma sosok tersebut tidak juga mengucapkan kata-kata, cuma pakai bahasa batin ya. Dia menyampaikan kalau lewat di sini harus mainkan lampu kah atau klakson kah. Jadi teman-teman, banyak hal-hal yang terjadi waktu saya ada di Melak ya teman-teman ya. Itu 8 jam perjalanan teman-teman. Jadi kami berangkat jam 6 sore itu sudah. Kebetulan kan setiap kita melewati jalur Melak Tenggarong ini banyak supir-supir taksi ya yang stay di pinggir jalan istirahat ya. Jadi kami tidak merasakan rasa takut ya teman-teman. Gitu. Terus sampai di Melak itu tepatnya pukul berapa itu sebenarnya, kalau tidak salah itu
jam 1 malam ya, kita cari penginapan, kita di situ, terus kita ada menagih, kita datangi kepala suku izin karena warganya ada yang tidak melakukan tunggakan pembayaran ya. Jadi teman-teman di situ tidak boleh kita melanggar adat istiadat di Kalimantan ya. Karena mereka punya adat, jadi kita harus mematuhi adat istiadat yang ada di sana. Seperti itu. Kalau dibilang suku Dayak itu teman-teman itu ramah-ramah ya, mereka baik-baik. Mereka tidak tidak mengganggu orang baru, tidak, kecuali kita melanggar sesuatu yang ada di situ. Jadi kita harus menjaga sikap, perbuatan, omongan ya. Kalau dibilang kekentalan mistik itu saya percaya teman-teman ya. Karena banyak hal-hal mistik yang dilakukan orang-orang Dayak itu luar biasa teman-temannya. Masya Allah, artinya mereka walaupun kita berbeda agama tetapi toleransi, artinya menghargai kami pengunjung di situ, mereka sangat baik ya teman-temannya. Karena kita mengikuti adat istiadat di situ. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau orang dia bilang Dayak itu kentalan mistiknya itu tidak ada, itu bohong. Itu kental sekali mistiknya teman-temannya, karena mereka masih percaya dengan leluhur, masih menjunjung tinggi adat istiadat leluhur. Seperti itu teman-teman. Jadi cerita mistik itu banyak teman-teman yang saya dapat di Kota Melak ya, apalagi di Danau Semayang itu kan. Kalau kita dari desa Kota Bangun itu kita naik ke Tinting ya, atau naik kayak kayak bodi-bodi kecil itu 1 jam perjalanan itu kita sampai di Danau Semayang. Terus dari Danau Semayang kita jalan lagi ke Danau Semayang, ke Kampung Semayangnya itu sekitar 1 jaman. Itu saya pernah ke teman-temannya di sana. Adat istiadatnya masih itu luar biasa teman-teman, kental sekali ya. Gitu. Jadi kalau orang yang punya ilmu yang tidak bagus atau sesuatu pegangan pasti bentrok di sana teman-temannya, nanti sakit lain dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita bawa diri yang baik, artinya jangan menantang, jangan bicara takabur ya. Orang Dayak itu semuanya teman-teman baik ya. Saya lama di Berau juga lama, terus di Melak juga saya lama ya. Jadi karena kerjaan, jadi kita setiap kampung itu, saya sudah lupa nama-nama kampungnya teman-temannya, itu masuknya masih ada bentuk-bentuk seperti patung-patung ya, patung-patung Dayak ya. Kita masuk ke hulu itu, nginap di hutan pernah juga teman-temannya. Banyak itu hal-hal mistik yang terjadi di hutan ya, yang di luar dari nalar pikiran teman-temannya gitu. Pernah juga itu teman-teman, kami pernah istirahat itu, jadi kami makan itu kebetulan kita dengan Hamzah ini bertiga, jadi kita makan di tengah jalan itu kan pas posisi di bawah pohon. Jadi kita bawa bekal memang teman-teman, jadi kita makan itu tiba-tiba dari pohon itu jatuh kucing itu nggak punya ekor, warna hitam teman-temannya. Jadi dia makan punya kita itu, kita biarkan teman-teman, kita tidak usir ya, karena memang kucingnya bukan kucing sembarangan ya, karena tidak memiliki ekor ya. Jadi kita kasih saja satu, jadi kita makan, kita tidak hiraukan itu ya, karena kita tahu itu, saya sampaikan kepada sahabat saya bahwa binatang tadi itu bukan binatang sembarangan, mungkin memang penunggu di sini ya yang mau makan. Jadi kita kasih teman-teman, kita berbagi gitu, habis kita jalannya. Jadi apapun yang kalian lakukan ketika ada di kampung orang, apapun itu, selama tidak merugikan, kasih teman-teman ya. Artinya jangan kita tidak kasih, seperti itu. Jadi Dayak itu baik teman-teman, Dayak itu baik, dan Dayak juga itu banyak yang sudah ya Islam ya, banyak juga yang tahu tentang kota-kota modern ya gitu. Cuma kadang jaringan itu memang susah di sana, seperti itu teman-teman. Artinya mereka ramah tamah lah, artinya mereka baik ya, tidak pernah berbicara tentang keburukannya orang apa segala, tidak pernah. Dayak itu luar biasa begitu. Itu pengalaman saya waktu saya di Kota Melak ya. Kota Melak itu besar teman-teman, besar, terus adat istiadatnya kental. Mayoritas di situ dulu tahun 2013 kah itu, 2013-14 kah, kan pernah terjadi perang suku ya antara
Dayak sama Bugis kalau tidak salah teman-temannya, masalah Pertamina kalau nggak salah itu antrian bensin ya. Saya kurang tahu jelas itu hari ya, tapi semuanya bisa diselesaikan secara adat. Jadi di sana teman-teman hukumnya hukum adat gitu. Jadi jangan salah-salah kalau masuk ke kampung Dayak ya gitu. Baru mereka ramah tamahnya, oh baik teman-teman, baik-baik sekali mereka, baik sekali. Cuma mistiknya yang luar biasa juga teman-teman ya, kekentalan mistiknya ya, apalagi kita melewati tempat-tempat yang betul dianggap sakral atau keramat bagi warga Dayak, yaitu jangan mengucapkan hal-hal yang tidak bagus ya teman-teman. Saya di Melak itu setahun teman-teman ya, di Tenggarong saya 6 tahun ya, karena saya sering keluar daerah ya, ke Melak, ke Danau Semayang, Kota Bangun, banyak sebenarnya teman-teman tempat-tempat yang saya datangi ya di kampung Dayak itu, yang saya sudah lupa nama kampungnya seperti itu. Kadang saya naik kapal itu sampai 1 hari 1 malam dari Melak ke Tenggarong ya, karena melawan arus kadang teman-teman ya. Jadi saya lama, jadi saya tahu teman-teman bahwa orang Dayak itu baik, tapi jangan jangan mengkorek mereka atau mencari masalah ya. Kalau mereka berdiri di atas kebenaran teman-teman, itu hati-hati karena mereka persatuannya kuat ya gitu. Jadi jangan salah kepada mereka teman-teman ya, karena mereka tuh orang baik seperti itu. Itu pengalaman saya waktu saya di kampung Dayak ya, di Melak ya teman-teman ya. Mungkin itu saja teman-teman cerita saya ya, dari saya Tommy Saputra dari tim Prabu ya. Cerita mistiknya ada, terus saya lama juga di kampung Dayak ya, itu saja mungkin teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.